Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan, yang katanya channel yang bikin Kristen beling satan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah banget ngedatengin Ustadz ibu kota, ini susah banget. Ustadz Priuk. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas senang sekali kemarin Kodon. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Senang ya bisa bercengkrama dengan Ambon satu ini. Masya Allah. Ambon satu ini. Jelas Ambon. Ambon Manise. Insya Allah Paite. Kemana aja Ustadz nih? Jadi selama ini saya terutama seperti mendapatkan amanah dari para tuan guru dan para mu'alim, para syekh kita, para mudarits, untuk kalau bisa mengadakan percakapan, ngobrol dengan saudara kita, terutama Kristen, yang tempatnya menjadi berita nasional, contoh Gereja Cidahu. Lalu beberapa gereja lain yang juga mendapatkan sorotan nasional karena terjadi intoleransi. Tapi masalahnya ada perizinannya apa enggak itu? Siapa? Gerejanya? Ya, yang itu. Sudah pasti tidak ada. Oh, tidak ada. Ya kalau tidak ada terus bagaimana dibilang intoleransi? Kita datang ke sana untuk memunculkan bahwa intoleransi bagi umat Islam itu tidak pernah terjadi. Gitu. Itu poinnya. Itu poinnya. Masya Allah. Gitu. Berarti kalau mau istilahnya melakukan sesuatu ya tinggal sesuai prosedur aja gitu Ustaz ya? Iya, nggak usah mengada-ada lah gitu ya. Jangan playing victim, lalu mulai pakai triki-triki kayak di Tanjung Priuk gitu kan. Kalau mau masukin kontainer pakai triki, jangan gitulah. Kalau memang itu rumah kontrakan, jangan bilang itu gereja lah. Kalau di situ cuma 10 orang, 2 kakak, jangan bilang kami tidak diberikan izin. Ya bagaimana diberikan izin? Ya tinggal urus aja kan izinnya kan? Urus saja. Enggak kita kalau mau ke gereja kita jauh dari sini. Kenapa denominasi lu banyak? Santai saja. Saya selalu bilang gitu. Ya kan? Jangan bikin nggak suka sama pendetanya, bikin denominasi baru. Bikin gereja nggak sendiri. suka sama penatua diaken, bikin denominasi baru. Nggak suka sama pemain piano gereja, bikin denom baru. Pemain pianonya nggak suka, digebukin. Jangan gitu tuh gua itu. Oh loh. Bukan maksud gua, bukan dia sebenarnya. Iya. Ada temen gua di Bogor Ada, satu mau ada, gitu ada, ya. jauh. Sama masuk kolong mobil tuh katanya. Astagfirullah. Alhamdulillah, Ya, Ustadz Kainama, Siap. Masya Allah ya, lama ya kita nggak denger ilmu dari Ustadz Kainama. Masya Allah, enggak lah. Ngomong-ngomong udah nonton Odyssey belum? Mau ditanyain. Film Odyssey, film anak muda, film Hollywood sekarang masih main di Odyssey. bioskop-bioskop sekarang. Odyssey. Sutradaranya Christopher Nolan. Oh ya. Nah, udah belum nonton? Belum. Oke. Dengar aja baru sekarang. Oh, baru dengar? Baru. Nah, hati-hati kalau nonton film itu, Tan. Oh ya kenapa? Nanti jadi inget zaman dulu. Zaman dulu apa? Nah, zaman dulu baca, ada perumpamaan kebun anggur. Ada ada yang diurapi kakinya. Oh itu Odyssey-nya Homer. Iya. Homer. Tapi bukan film, novel. Bukan novel ya, buku. Homer the Iliad, the Odyssey. Homer and Iliad. Masya Allah. Satu paket dia punya. Masya Allah. Kalau nonton film itu, Tat, hati-hati. Kenapa tuh? Jadi inget gini. Kalau makan babi, jangan-jangan tuh jelmaan temen kita gitu. Ada adegan Odyssey nyampe di sebuah pulau. Kirke. Ya, Kirke itu tahu Kirke. Ada di sini. Iya ceritanya. Jadi itu apa gunanya film, orang ada di sini kok? Tapi yang di film itu banyak yang nggak matching sama novel ini. I see. Ya, tapi yang Itu Kirke-nya film masih ada. Filmnya modern. Film modern, Hollywood. Oh, Masya Allah. Yang main pemain-pemain Hollywood yang Masya Allah. top lah pokoknya. Kirke.
Kirke dari bahasa sebetulnya itu Eropa apa namanya Saxon. Jadi apa orang-orang kulit putih ya. Caucasian. Ya, Caucasian. Caucasian ya. Itu yang berarah ke Prancis tua. Kirke itu nama dewi itu dari kata kirke ini nanti church. Kerk bahasa Belanda. Kerk. Dari kirke. Dari kirke Ke church. Oh iya, memang alurnya begitu kok. Ya. Jadi kalau dicari akar kata yang paling ujung dari church Ke kirke. itu kirke, bukan eklesia, bukan. Nanti ada bahasa Jermannya kirke juga, kirkeinen, kerken orang Belanda bilang, ya kan? Berarti penyihir. Rumah penyihir aslinya. Rumah penyihir. Oh iya, rumah penyihir. Rumah berhala, rumah penyihir. Rumah berhala. Kirke itu kalau Inggris sebetulnya sebelum jadi church itu jadinya circle as a circus, sirkus. Tempat kumpulan-kumpulan hewan yang menurut kepada satu orang. Nah, itu kan kirke. Kirke itu perempuan kan, seksi. Lalu ada laki-laki yang nafsu sama dia, ingin menyalurkan hasrat. She turned the person to become a... Kalau di sini audisinya kan ngapa-ngapain sama Kirke. Emang? Emang iya kan? Kalau di film enggak. Oh, di film enggak. Oke. Tapi di film itu ketika audisi ketemu Kirke, Iya. teman-temannya audisi yang sudah duluan ketemu Kirke, jadi babi semua. Iya. Nah, ketika itu audisi datang disuguhin makanan daging babi. Hampir kemakan itu. Hampir ya, betul hampir. Bener. Jadi kalau sampai kemakan, audisi makan teman-teman sendiri tuh. Iya. Jadi PMP, tahu PMP tuh? Apa? Pren makan pren. Wah, seru ini. Ya, ada juga cerita ketika audisi sudah balik ke Ithaka, kakinya diurapin sama perempuan. Di sini ditulis diurapin sama pakai minyak loh. Emang iya? Sama Eureklia kalau nggak salah. Emang. Di bioskop enggak. Oh, antum udah baca juga ini tuh. Di bioskop hampir diurapi, tapi disuruh pergi. Oh, enggak diurapi. Di sini diurapi. Iya. Di sini diurapi. Nah, maksud gua, ternyata Ternyata saya sudah baca gitu. Ternyata Ustadz sudah tahu ceritanya ya? Udah. Ternyata di dalam ini yang banyak diadopsi sama penulis gospel, Dad. Markus. Nggak cuma Markus doang. Persentase yang besar Markus. Paling banyak Markus. Karena Markus digambarkan mengambil dari Homer, Odyssey, and Iliad itu mungkin 74 sampai 76%. Nah, sisanya itu dari Quelle, ya. Kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Waduh, ini ketinggian, takutnya ntar orang-orang begini ya. Kasih tahu Kodondi, kenapa saya ngomongnya begitu? Karena memang harus sampai situ. Ini mau udah guru lah, ini mau udah tahu. Maksud saya, dari Homer itu kan diadopsi sama sama Markus. Iya. Yohanes nyadur siapa, Tat? Kalau Yohanes nyadur Euripides. Iya, Euripides, iya. Penulis juga, penulis novel juga. Kalau Homer abad 8 sebelum Masehi. Betul sekali. Euripides abad 5 sebelum Masehi. Betul sekali. Ada lagi Virgil, ya. Homer, Markus. Iya. Yohanes, Euripides. Iya, betul. Gospels and Homer. Jadi nggak cuma Markus doang ternyata. Penulis Matius dan penulis Lukas juga ngambil juga. Iya. Kisah para rasul juga ngambil. Iya, betul. Lukas sama Virgil. Nah, ini yang nulis temannya Ustadz K ini. Namanya Dennis R. McDonald nih ya. Dulu pernah kan ketemu kan? Ketemu sih enggak, cuman kita belum ketemu. Oke, berarti dulu pernah baca di perpustakaan bukunya Dennis R. McDonald. Iya. Oh, waduh. Iya, di kampus yang tidak mengakui saya. Oh, ya. Yang sudah nggak ngakuin itu ya. Oke. Nah, kalau begini, waktu gua baca ini, Tat. Iya, siap. Gua deg-degan loh. Agak deg-degan gua. Iya. Jangan sampai cerita yang ada di sini, di Euripides, di Virgil, ada juga di Quran gitu maksud gua. Oh iya, kenapa enggak? Ternyata nggak ada. Ternyata tidak ada. Ternyata nggak ada. Ketakutan itu, dulu ketika saya baca buku ini, ketakutan itu tidak ada. Kenapa? Justru menjadi kekuatan. Dulu ketika saya baca ini, lalu baca Dennis R.
McDonald Yale, ya Yale, orang Yale tuh PhD itu, dan beliau adalah pendeta reform. Reform? Loh, gimana sih kok nggak tahu? Gua nggak tahu kalau Dennis itu reform ternyata. Dennis reform. Yang saya tahu, Dennis R. McDonald itu anggota The Jesus Seminar yang ikut Iya. meneliti The Five Gospel. Iya. Oh. Dia di bawah bendera reform ketika ikut Jesus Seminar. Oke. Jadi Bendera reform. udah baca bukunya Dennis yang lain berarti? Sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Oke. Tapi nggak diakuin maksudnya. Kesian deh lu. Wajar lah. Udah baca nggak diakuin. Saya mengetahui bahwa Dennis ini bukanlah seorang tokoh oportunis dengan membuat mengkarya sebuah kumpulan tulisan dalam ini buat saya pribadi ya, mohon maaf ya kok. Dennis bukan orang yang mengajukan tulisan, tapi dia mengajukan whole idea. Oh dahsyat ini. Karena dia baca ini, dia juga baca gospel. Dahsyat. Sama seperti kalau Kodondi pernah dengar namanya Joseph Atwell yang tulis Caesar Messiah. Ada bukunya. Ada bukunya. Hebat. Ada dong. Hebat. Saya senang kalau ngumpul sama orang-orang yang suka baca. Saya senang. Joseph Atwell itu seorang Protestan sejati dan dia Anglikan. Tapi begitu dia tulis seluruh hasil riset, bukan assumption, bukan asumsi, tapi hasil riset dia every single word gitu. Lalu dia tuangkan dalam Caesar's Messiah yang dikonfirm oleh kurang lebih ada 8 profesor termasuk F.F. Bruce. Oke. Ya kan? F.F. Bruce tahu. Mengkonfirmasi beliau, justru dia habis dihujat sama. Iya dong. Bukan dibilang Kristen liberal gitu. Iya, dibilang Kristen liberal, dijauhin, ya kan. Nasibnya justru lebih pahit daripada Bart de Ehrman, ya kan. Lalu James Tabor. James Tabor itu bukunya James Tabor tuh. Jesus and Paul. Canggih. Saya senang kalau ada di sini dong, weh. James Tabor. Masya Allah, Jesus, Paul and Jesus. Ini Operation Messiah. Iya, Operation Messiah. Edwill mana Edwill? Ini menjadi salah satu ini juga loh, Kodondi. Penggagas atau trigger untuk Joseph Atwell tulis, karena salah satunya adalah mengenai Vespasianus. Vespasianus ya. Iya kan? Nah gitu. Aduh, yang Edwill kok mesti nyari. Udah santai. Iya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini yang meriset loh dengan kemampuan akademiknya yang tinggi, itu justru dijauhi. Kenapa? Karena sebetulnya masalahnya cuma satu. Apa tuh? Orang Kristen nggak mau terima kebenaran. Iya. Orang Kristen sudah nyaman dengan kebohongan. Wallahi. Mungkin gini ya, Sanya. Orang Kristen sudah terlanjur, mereka dari kecil berpikir bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Ketika dicoba dipisahkan, contoh seperti James Tabor ini, ketika memisahkan idenya Paulus dan idenya Yesus dan ajaran Yesus, ini yang mungkin nggak diterima sama kalangan teman-teman kita yang Kristen. Jadi ketika dibilang bahwa yang menciptakan agama Kristen sebenarnya adalah Paulus bukan Yesus, mereka nggak terima. Nah, sama seperti kemarin saya debat sama Pendeta Budi Asali. Saya tanya, Pak, agamanya Yesus sama agamanya Paulus kira-kira sama nggak Pak? Muter aja tuh jawabannya, muter-muter, nggak jawab pertanyaan gua. Iya pasti. Terus ketika gua tanya lagi, Pak, ajarannya Yesus yang beda dengan ajarannya Paulus, walaupun Paulus ngaku menerima wahyu dari Yesus. Itu berarti Yesusnya yang ngasih tahu Paulus itu Yesus yang beda atau Yesus yang sama tapi pelin-pelan? Jawabnya muter dulu ya. Begitu ya rupanya tadi ya. Ada seperti pesan yang ditanam kepada mu'alaf yang memiliki pengetahuan kristologi. Kristologi. Orang selalu memandang bahwa kristologi ini milik Kristen. Oh, enggak. Kenapa? Karena orang Kristennya nggak pernah pakai kristologi. Iya. Orang Kristen selalu pakai asumsi. Yang mana orang Kristen pakainya Paulinologi.
Itu pun kalau mereka juga tidak tahu Paulinologi. Oh, nggak tahu juga ya. Tidak tahu. Berarti mereka, apa gerejalogi berarti? Bukan gerejalogi, Gerejalogi. nyamanologi. Oh, nyamanologi. Nyamanologi. Apa lagi? Ilmu apa lagi tuh? Ilmu nyaman berarti? Iya, dia nyaman. Oke. Kalau dia merasa nyaman, this is my faith. Oke. This is my religion. Jadi religion mereka sebetulnya bukan pengikut Kristus. Jangankan pengikut Kristus. Pengikut Paulus pun bukan kok. Ada yang dimodifikasi sama gereja. Banyak. Contoh surat-surat Paulus pun. Ya. Ketika masuk ke abad-abad 8, 9, sampai 10, pemalsuan surat Paulus juga banyak kok. Dari 13 surat Paulus, ternyata sekarang menurut sarjana-sarjana perjanjian baru sendiri, cuma 7 tadian itu. See? Itu kan sakit namanya. Yang 6 ditulis oleh Paulin. Bukan perempuan ya, Bukan pengikut Paulina. Pengikut. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Paulus. Sama kayak Johanin. Nah, Johanin, ada Paulin. Gitu. Jadi saudara kita Kristen ini banyak terpengaruh oleh para yang sekarang ini ya kok, maaf ya. Yang sekarang ini banyak terpengaruh dan mendengarkan YouTuber Kristen, TikToker Kristen, apologet Kristen, pendeta-pendeta Kristen yang mengeluarkan statement tapi hanya untuk kenyamanan. Berkat. Contoh, kembali lagi, jangan ditinggalkan pembicaraan kita pertama. Apa tuh? Ini. Oh, ini ya. Gitu. Yang sekarang lagi lakukan yang pendeta berkat ya berarti ya? Ya harus. Oh iya. Harus. Nah, balik lagi ke situ. Iya dong. Ternyata ini adalah bukti-bukti bahwa Quran surat Al Imran 78 itu benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Mereka mengaku ini berasal dari Allah. Ternyata bukan berasal dari Allah. Iya. Gua waktu baca ini, gua agak dak-dikduk. Jangan sampai, kan ada cerita di Bible, ada yang sama dengan Quran. Iya. Ya kan? Yesus atau Nabi Isa di Bible dan di Quran sama-sama menyembuhkan orang sakit. Iya. Ya. Sama-sama membangkitkan orang mati. Iya. Sama-sama lahir dari perawan suci. Betul. Ya kan? Ya, perbedaannya nanti di Bible Yesus dibunuh dan disalib, di Quran tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi ketika baca ini, banyak cerita-cerita di sini yang sama dengan di Bible, tapi alhamdulillah di Quran nggak ada. Allah Akbar. Di Bible, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di mana ya? Pokoknya di 4 buku ini, Nestor memberi makan 4.500 orang. Iya. Bener? Bener, Nestor. Yesus ketika dibaptis, roh Allah turun menjadi seperti burung merpati. Ini? Dewi Athena turun seperti burung. Iya. Makanya itu di koinnya kan ada. Koin Homer. Di sampingnya ada burung merpati. Telemachus, anaknya Odysseus. Betul. Disebut apa? My beloved son. Iya. Nah, Yesus disebut my beloved son. Yesus berjalan di atas air. Iya. Dewa Hermes berjalan di atas air. Betul. Ya, Dewa Hermes berjalan di atas air. Apa lagi? Perumpamaan kebun anggur, ya, itu juga ternyata sama dengan apa global story-nya Odysseus. Iya. Ya, pergi terus akhirnya dikhianati sama orang-orang yang mau menikahi Penelope gitu kan. Yesus juga begitu kan, di Bait Allah orang-orang pada berjualan dan segala macam. Mirip-mirip gitu ceritanya. Iya. Ya. Nanti ada lagi kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis, ada juga. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, ada juga. Ada lagi contoh ya, ini yang di sini yang banyak nih. Di kisah para rasul juga ada. Paulus ketika membangkitkan seorang pemuda namanya Eutikus yang mati, ada juga ternyata ceritanya. Iya, yang jatuh dia ketiduran. Jatuh dari lantai 3, di sini juga ada ceritanya. Iya. Mirip ceritanya gitu. Jadi berarti orang pada zaman itu di abad pertama yang nulis gospel, berarti mereka semua sangat-sangat terinspirasi dengan novelnya Homer, Euripides dan Virgil. Untung udah mualaf ya kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Allahu Akbar. Contoh Bapak Gereja Tertullian. Contoh ini. Tertullian itu 185 sampai 255 apa 235 gitulah. Tertullianus orang Kartago, Afrika ya. Afrika Utara. Tunis, sekarang Tunisia. Itu dia menjadi cikal bakal ya. Memang selain dia juga ada yang bilang
mengenai Trinitarian idea. Trinitas, ide Trinitas memang ada yang lain. Tapi orang tuh lebih fokus ke Tertullian, betul nggak? Nah, ternyata ide dasar dari ketiga yang Esa ini tres persona una substantia itu datangnya dari Stoik. Stoik ada juga. Ya kan? Pengaruh Stoik. Pengaruh Stoik dan itu sangat besar. 80% bayangin. Iya dong. 80% ya. 80% itu. Terus? Yang tulis apa? Ya Bapak Gereja selanjutnya. Eusebius kan yang tulis. Tunggu. Di buku Sebelum Tertullianus ada Bapak Gereja namanya Paulus. Terus kemudian satu lagi di antara Paulus dan Tertullianus siapa ya, lupa gua. Ignatius. Ignatius juga sudah melanjutkan idenya Paulus bahwa Yesus ini punya substansi yang sama dengan Bapa, tapi belum setara. Tidak setara. Betul. Ketika ke Tertullianus, yang tadi Ustadz bilang, 3 pribadi, 1 hakikat, Tertullianus sendiri masih ngomong belum setara. Iya. Belum. Betul. Baru Athanasius yang co-equal dan co-eternal. Iya, karena dia melawan Arius. Iya. Nah, jadi Tertullian ini ada satu yang paling dia mempengaruhi dia dengan tres persona una substantia ini adalah filosofi Stoa yang berada di dalam lingkup orang-orang penyembah Janus. Janus, oke. Bahkan ketika Konsili Nisea 325, beberapa uskupnya itu malah ada yang bilang atau ada yang nulis beberapa uskup yang ikut Konsili Nisea itu adalah tadinya penyembah dewa Serapis. Ya. Masuk akal. Yang di Mesir. Iya. Yang di Mesir. Itu anggur itu sama itu roti. Nah, dewa Serapis kan diangkat jadi Tuhan ketika zaman Raja Ptolemy. Ptolemy. Nah, di Mesir kan tahun 305 BCE. Iya. 325 Yesus. Nah, sebagian uskupnya adalah yang tadinya menyembah dewa Serapis. Jadi kata-kata uskup di situ sering disalah terimakan, bukan salah artikan, salah diresap, salah menggambarkan bahwa semua di situ sudah Kristen, sudah Katolik, salah. Belum. Di sana ada Zoroaster masuk, di sana ada penyembah Sol Invictus, Mitras, di sana ada penyembah Janus, di sana ada penyembah Aphrodite. Aphrodite itu kan kuilnya yang menyumbang juga buat Paulus itu kan lewat si Aphroditus. Aphroditus bener ya? Ada Aphroditus karena dia kesayangan Aphrodite. Dia penjaga kuil Aphrodite, tapi namanya masuk di Bible. Aphroditus itu. Apa itu? Yang hijau. Jesus walk on the water. Hermes walk on the water. Ada loh nih. Ini audisi berapa ada loh. Tadi ada Nestor di sini. Iya. Ada ininya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah dengan belajar sedikit ternyata kita bisa malah menguatkan iman kita. Amin ya Allah, insya Allah. Karena di Quran ternyata nggak salah. Ternyata yang di dalam kitab mereka itu mereka mengaku dari Tuhan, firman Tuhan, tapi ternyata bukan, ternyata dari novel. Nah, kalau novel disadur terus jadi kitab suci gimana tuh? Sadur menyadur. Namanya mimesis. Ya, betul. Ustadz pinter ya tahu ya. Mimesis tahu. Iya, namanya mimesis. Jadi apa? Mengambil cerita. Mengambil, tapi diolah menjadi komposisi yang berbeda. Ganti tempat. Iya, komposisi yang berbeda. Namanya mimesis. Udah baca ternyata dia mimesis. Namanya mimesis itu. Oh enggak, emang istilahnya itu. Metodenya. Iya, metodenya mimesis. Yang kuning. Eurycleia washed Odysseus' feet and anointed him generously with oil. The woman washed Jesus' feet and anointed them with perfume oil. Yang kuning. Yeah. The changing of water into wine was Dionysus, betul. Signature miracle. Emang benar Dionysus. Emang siapa yang bilang bukan? According to Rudolf Bultmann, every year on the day of the Dionysus
Fish, the temple springs in Andros and Theos were said to have poured out wine instead of water. Aduh, Jesus. Kasihan kamu. Alhamdulillah ya. Kasihan Jesus. Alhamdulillah ya. Odysseus dijanjikan Odysseus. Cerita Eutychus. Odysseus and crew left Panjang Troy. juga. Paul and crew stopped the Troy, having left. Benar memang. Iya, benar, panjang. Meninggalkan Achaia to sail back to Jerusalem. Narration in first personal plural after sojourn of Odysseus ate a meal. After sojourn, the believers of Paul ate a meal. Disaster came at night. Disaster came at midnight. The crew slept in Kirke and halls. There were plenty of lamps in the upper room. Aduh, iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah lah pokoknya. Saya hampir tiap hari Ya. terima tamu seperti tadi anak muda itu. Ya, ada yang arahnya ke ateis, ada yang ke arah ke Kristen dan sebagainya. Ya. Kalau yang ke arah ke Kristen, ketika gue tunjukin gini, rata-rata mukanya pada bengong. Gitu loh. Iya. Hah, ternyata ada di mitologi Yunani. Iya. Cerita-cerita dalam Bible. Merubah air jadi anggur, berjalan di atas air, kebun anggur, dibaptis, dan sebagainya. Ya. Ketika tahu, Speechless. gue tunjukin ini juga. Allahumma Ini ada novelnya loh ya, Iya. bukan nggak ada novelnya loh. Jadi penulis buku ini bukan ngarang. Iya. Dia bandingkan novelnya dengan gospelnya. Kok ceritanya ada yang sama, ada yang mirip. John Atwill menemukan cerita tebarlah jalamu. Itu sebetulnya itu adalah kejadian ketika Titus masuk. Putranya Vespasianus. Ya, Titus ketika masuk 70 Masehi. menghancurkan- Dan mulai dari peristiwa Galilea itu terus sampai ke Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem, itu adalah peristiwa harian catatan harian, Daily journal. daily journal dari Titus dan pasukannya. Oh gitu. Joseph Atwill. Berarti- Maka itu ketika saya tahu Joseph Atwill kan ini duluan daripada Joseph Atwill. Ketika saya baca, ini Dennis nih punya kerja nih. Saya bilang, profesor nih. Ini orang hebat nih, bukan main-main ini. PhD, bos. Ya. PhD, Gue juga bos. PhD, bros. Apa tuh? Perhitungan dagang. PhD. Boleh dong, perhitungan dagang dong. Nah, yang paling menyolok adalah antum punya ini enggak? Yohanes 1 sampai 1 aja deh. Yohanes 1. Yohanes. Yohanes Yohanes 1 aja tapi dalam Latin ada enggak? Latin. Iya. Latin. Enggak usah. Buka di ini. John 1. Iya, nanti biar nanti pemirsa juga bisa ditampilkan insya Allah. Nanti kita tampilkan. Vulgate, Latin Vulgate. Gua Vulgate-nya ada, cuma udah terjemahan bahasa Inggris. Enggak. Latin Vulgate, John 1. Kayaknya ada Latin. Udah, nanti aja carinya. Oke. Biar cepet. Latin Vulgate, John 1:1. Ya. Ini ya. In principio Iya. erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Et Deus. Et deus, ya. Erat verbum. In Terus? principio, itu kan pakai dinyanyiin Iya, kan? iya. Nah, udah. Deus Ya, ya. ya. Deus ya. Oke. Sekarang etimo online. Etimonline tulisannya ETYMONLINE. Etimonline. Ada. Ada Etimonline? Ada. Iya. Deus. Iya. Berarti kita cari Deus. Ketik aja, kan ada kotak situ. Deus. Deus. Oke. Mana tadi? Bentar. Tadi kotaknya hilang. Ulang lagi aja. Search. Deus. Nah ini. God, a God. Ya, Dewa, God, dewa. a God. Dewa. Mid 13th century in French and Latin salutations and exclamations in English works. See Zeus. Terusin. Adalah satu lagi kata yang cakep tuh. Oke, sebentar. Harus dibuka.
never nativize, but it continued to appear in adopted Latin expressions such as Deus absconditus Iya. atau hidden God. Heeh. And Deus ex machina, a power, event, person, or thing that arrives conveniently to solve a difficulty. Ya. In the bracket, especially in a play or novel. Ya. The 1690s is from a modern Latin translation of Greek apomekanes theos. Siapa? Of Greek apomekanes theos. Ya, dari bahasa Yunani Theos. Nah, Jadi di atas Deus, Zeus, Theos. Theos. Itu satu garis. Terus Oke. terusin. Ada yang ngasih nih. literally, the god from the machina, Nah, the name of the device by which gods were suspended over the stage in Greek theater from Greek etik mechane, ya. device tool. Dari sebuah nama, sebuah alat untuk menggantung dewa. Waduh, Cocok ya? waduh. Siapa yang nggak sedih ketika baca ini? Ya. Sama posisinya ketika kita baca ini nih. Iya. Pek. Tapi dulu, ketika baca kayak gini-gini, Odyssey, baca ini, Nggak baca. sadar ya? Wah, Dulu belum sadar kali ya? Enggak ada sama sekali. Ketika ada yang membandingkan baru sadar ya? Ketika ada baru peng. Nah loh, ini apa-apaan ini? Gitu. Berarti penulis gospel dulu memang pada zaman itu memang hampir dikatakan semua masyarakat terinspirasi oleh cerita-cerita Homer memang. Homer, Euripides, Virgil. Itu sebabnya saya bilang, Hmm. PB bukan Injil, Bukan. PL bukan Tanakh. Bukan tanah ya. Itu sebabnya saya bilang gitu. Kenapa? Bukan Taurat. Bukan Torah. Ya. Tanah tapi bukan Taurat. Tanakh tapi bukan Torah. Ya. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena banyak orang yang bilang, kamu itu di dalam Al-Quranmu bilang bahwa Allahmu, Tuhanmu itu menjadikan Torah dan Injil cahaya. Iya, yang Ya. pada saat itu. Iya. Yang pada saat itu, bukan yang ini. Iya. Gitu. Kenapa? Jarak ratusan tahun itu. 1000 Tat. Ya ratusan lah. Buku-buku no. Iya, misalnya jarak beberapa ratus tahun itu adalah maintenance dari sebuah agama yang namanya kekristenan. Jadi kekristenan tidak berdiri melalui firman Tuhan kepada Yesus, tidak. Tapi kekristenan berdiri dari bagaimana orang build, membangun itu. Develop. Oke, ketika Kristen di Palestina itu kan jadi brotherhood ya. Ya. Anggapannya kan begitu, Anggap brotherhood. Tapi ketika ke Romawi jadi apa, Tat? Institusi. Iya. Ketika ke Yunani jadi apa? Filosofi. Iya. Tapi ketika ke Amerika jadi apa? Industri. Bisa Betul, aja. kan? Benar. Karena kembali lagi ke Matius 22:16. 2216. Matius 22:16 nanti bisa dikasih tahu juga Tat, supaya saudara kita terutama yang Kristen Kita buka jangan ya. suka ini maki-maki Kainama gara-gara Kainama dekat sama Kodondi. Ini saya jadi kena imbas ini. Waduh. Iya, sampai Ya. Abu Janda aja bawa 2 nama saja. Waduh, Kodondi dan kayak nama. Ha-ha. Wih, Matius 22:16. Mau dibacain? Boleh? Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Allah. dan dengan jujur mengajar jalan Allah Hah? dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Ha-ha. Saya berpikir begini, Kodondi, dengan segala rasa hormat. Ini belum sempat diganggu kayaknya nih. Bahasanya maksudnya Apa maksud? ada belum apa di terusik, dalamnya? ya, Ya, belum terusik ya, gitu ya. ya. Tidak sempat mungkin karena para penyalin itu sibuk dengan misinya masing-masing. Para copywriter itu dengan prinsipnya masing-masing. Tujuannya kan masing-masing punya tuh. Ya, Tujuannya ya, tuh ya, para pengubah itu tuh. Ya. Ya kan? Disebutnya korektors. Ya. Para korektors tuh luar biasa, bukan cuma satu orang. Satu orang aja pesanannya banyak itu. Nah, ini belum nih. Kenapa? Karena di situ masih dibilang engkau mengajar jalan Allah. Jalan Allah ini dalam bahasa Ibraninya Allah bukan Allah. Ini nggak ada tasdidnya, Tat. jalan Allah. Ah, jalan
Ada Wilda soalnya, ada Wilda. Daripada panjang ya kan, daripada Ada Wilda panjang soalnya, ada masalahnya, Wilda. daripada masalahnya panjang ya kan, jalan Allah. Jalan Allah. Oke, Ya. baik. Dalam bahasa Ibraninya, Ah. Derek Hashem. Oke. Derek Hashem, ketika dihaturkan apa isi pelajaran Derek Hashem itu, oleh Rabbi Saadia Gaon. Oh, Ya oke. pasti pakai Judeo-Arabik dong. Oke. Ya dong, Iya, ya kan? Sudah pernah ngeliat belum karyanya Saadia Gaon yang menerjemahkan apa Torah Hah. ke Arabic? Pernah lihat? Maksudnya gimana? Saadia Gaon, Rabbi Saadia Gaon menerjemahkan Torah Hah. ke dalam bahasa Arab. Iya, kenapa? Ada Pernah masalah lihat apa? belum? Bukunya. Ya kan, Pernah lihat bukunya belum? buku kisahnya dia Bukan, menerjemahkan. terjemahannya. Terjemahan bahasa Arab. Bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Rabbi Saadia Gaon. Pernah lihat belum kitabnya? Saya pernah dikasih lihat sebentar oleh Moreh. Mana Moreh siapa? kembali? Mana Mali? Mana Mali Iya, nggak yang- punya. Ada dia dalam bahasa Arab. Rabbi Saadia Gaon dalam bahasa Arab. Tafsir Razak. Bukan tafsir, terjemahannya Oh, langsung. terjemahan belum? Belum. Ini apa nih? Ya ini terjemahannya. Al-Qur'an. Wah, sakit. Al-Taurah. Lah iya. Al-Taurah. Al-Tafsir. Ini nggak ada tafsirnya. Ini Al-Tafsir. Nih. Al- Oke. Asliyah. Oke. Ini bukan nih. Ini bukan nih, ya. Original. Oh, komentari in Arabic. Oke. Iya. heeh. Ini Torah langsung. Mungkin tafsirnya yang di halaman lain. Oh iya. heeh. Ya. Mau gue tunjukin, dia nerjemahin Yod He Vav He ke bahasa Arab jadi apa? Jadi apa Allah? Jadi Allah. Iya. Oh 3:15 ini. Iya. Wa qala Allahu aidan kazaqulu li bani Israel. Allah ilahu abaikum ilahu Ada Abraham, Allah, ada ilahu. Ibrahim, ilahu Ishak, wa ilahu Yakub. Yakub. Nah. Iya, Ya, ada Allah, ada ilahu. Ya. Kata Allahnya diambil dari kata apa? Yod He Vav He. Berarti Rabbi Saadia Gaon mengakui Yod He Vav He dalam bahasa Arab Allah. sayang. $200 itu Tat, belum ongkir, belum pajak itu Tat. Masya Allah. Bukti ini cuma nyari bukti gitu. Iya. Buat membantah yang menuduh-nuduh gitu lah ya. Iya. Yang menggunakan kata itu tadi Allah di dalam kitab mereka itu. Nah, kembali lagi ke situ. Derek Hashem. Derek Hashem ini sempat beliau ini kan komentar toh. Kasih komentar terhadap turut-turutan Derek Hashem. Derek Hashem kan dari zaman Musa. Derek Hashem gitu kan. Apa artinya jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Karena Yesus bilang dirinya Derek kan. Ya. Torik. Ana Torik. Ya. Jalan dan kebenaran. Iya. Ya. Ana Torik. Hay hakka wal hayyah. Oh. Ya kan? Dia kan bilang gitu. Iya. Nah, dia akan mengajarkan sesuatu yang baru. Iya. He asked the Israelites Israelites. untuk untuk kembali lagi. Iya. Karena sudah banyak pengotoran di situ oleh Helenisme. Karena ada Oke, Helenisme. Oke. Iya. Razak menuliskan Derek Hashem itu jadi Torikoh Allah. Widih. Sadis ya. Orang Sadis. Torikoh. Widih. Bayangin kalau Yesus hidup sekarang, ngumpulnya Widih. di mana? Di Tebet. Itu betul. Tapi kalau Yesus hidup sekarang dipanggil Yesus nggak bakal nengok, Tat. Enggak, Nggak bakal nengok dipanggil Yesus. bisa. Gua mau Apa? beli Bible Ya. Baskerville, pernah lihat nggak? Oh, Becherfield. Itu Bible yang baru ada, pertama kali ada kata Jesus dalam bahasa Inggris. Allahumma sholli. Murah. Pasti mahal. 4.000. US. US. Allahumma sholli.
Giliran gua minta difotoin 1 John 5:7, Iya. salah mulu ngirim fotonya. Oh, sengaja. John 1:1 lah, John 1:5 lah. Wah, ini orang nggak mau kasih lihat, gue bilang nih. Akhirnya gue diblokir. Udah putus asa. Aduh. Keputusasaan ini yang dirasakan oleh jemaat Kristen awam. Sekali lagi, jemaat Kristen awam terhadap kita berdua kok. Oh, gitu ya. Karena apa? Karena mereka coba bayangkan ya, setiap saya nggak pernah lihat komen atau video aja gua nggak pernah nonton. Orang cuma cerita ke saya, kalau nonton videonya Kodondi, terus ada komen masuk gitu dari Kristen, itu pasti maki, fitnah dan sebagainya kayak gitu. Nggak semua sih, Tat. Iya. Nah, tapi kebanyakan. Iya loh pasti, Ya, persentasenya lebih besar begitu. Ya, ya. Kenapa? Itu adalah gambaran dari desperate. Desperate banget ini. Kristen jemaat awam. Kenapa? Karena para petinggi Kristennya yang mereka pikir memiliki standar akademik yang bisa mematahkan statement antum, kagak ada. Jadi bisanya ya marah, maki gitu. Tat, udah nonton belum podcast gua sama Daniel Mananta? Oh, belum. Gua bahagia banget Iya. waktu gua diundang sama Daniel Mananta. Iya. Karena kan itu channel Kristen banget kan. Oh iya, iya betul. Dan dia sudah mengundang Ustadz Abdul Somad, Felix Show, kan Iya, banyak kan. iya. Ketika gua diundang, gua happy banget karena gua dikasih waktu 1,5 jam untuk ngomong tentang agama gua yang baru. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Itu video cukup viral. Ha-ha. 2 minggu setelah video itu tayang, ada enci-enci orang Cina Ha-ha. kesini bawa anak perempuannya. Allah. Kok saya mau masuk Islam? Allahu akbar Ya, gue sih kabir. biasa, ada orang-orang begitu biasa. Tapi ketika gue tanya, Ci, boleh nggak singkat aja, lu gimana cerita mau masuk Islam? Ha-ha. Gue shock nonton video lo sama Daniel Mananta. Allahu akbar Kok shock gue bilang gitu? berkah, Iya, gue baru denger katanya gitu. Dan gue selama ini jadi Kristen nggak pernah denger. Dan ketika gue cek ternyata bener. Iya. Semua orang bilang begitu. Dua-duanya langsung udah masuk Islam. Karena apa yang disampaikan oleh Kodondi, ya gua nggak mau bilang gua juga nggak ikut. Ntar gua disamain lagi sama Sama lu. Kan lu nama lu juga disebut. Kan nama lu juga disebut sama Abu Gosok. Dulu disebut sama Melatok juga. Oh iya. Iya, habis. Tapi kenapa? Karena mereka nggak pernah dengar itu. Iya. Dan ternyata itu ada. Iya. Gitu itu aja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi kalau nama-nama kita disebut sama mereka-mereka, Ya. berarti mereka sudah notice. Amin insya Allah. Dan kita tetap harus menjaga, Taat. Iya. Jangan sampai walaupun kita menyampaikan apapun yang ada di bukti ini, Iya. kita tidak boleh mengolok-olok kaum Oh, lain. enggak. Nggak boleh. Dan kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Oh ya tidak Nggak lah. boleh, ya maksudnya. Jadi artinya kalau ketika kita membicarakan ini sebagai bentuk kita melindungi iman dan akidah umat Islam. Iya. Dan cuman ngajak yang itu berpikir gitu doang. Ya itu aja. Itu doang. Kan? Fazakir innama anta muzakir. Iya. Hanya sebatas menyampaikan saja. Iya. Selebihnya lasta alaihim bimusaitir. Masya Allah. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih syukurillah. banyak, Ustaz. Saya yang terima kasih. Nih Somso nih kalau di sini Salam dari Atta. Masya Allah, waalaikumsalam. Semoga jadi hafiz Quran. Amin ya Allah. Atta ya. Amin ya Insya Allah. Allah ya jadi hafiz Quran ya. Amin ya Masya Allah. Alhamdulillah, terima Ya. kasih banyak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi nanti suatu saat. Insya Allah dong. Insya Allah apapun ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di sana ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Baik. Alhamdulillah kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum, Ustaz. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan
yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitra Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donditan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.